dalam hatiku kok bisa masuk acara ya. Kok bisa, kok Kok ada bisa. gitu ya? Jadi gubuk eh, rumahnya itu wis agak miring, sampah-sampah kok. Aduh wis ya Allah, aku ngenes. Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Ketemu lagi dengan saya Yolanda Maharani. Tentunya di podcast JC kali ini kita kembali dengan membahas komunitas-komunitas yang menarik. Bagi kalian yang udah sering mantengin podcast JC di episode-episode sebelumnya, pasti kalian juga sudah nggak asing lagi kan dengan narasumber yang ada di sebelah saya. Kalau kalian udah lihat podcast tentang Vespa yang ada di daerah Bangil Pasuruan, pasti kalian sudah kenal sama siapa sih Pak Soleh ini gitu kan. Kalau yang belum nonton, bisa diklik link di atas atau link di deskripsi. Jadi kalian bisa tahu siapa sih Pak Soleh ini. Nah, kali ini Pak Soleh nggak sendirian. Kita bakalan mengulik lebih dalam lagi tentang dunia pervespaan bisa dibilang. Di sebelah saya juga atau di depan saya sekarang sudah ada Mas Bayu dari Skuteris Jawa Timur Bersatu. Oke, sebelumnya saya ucapin selamat datang dan gimana kabarnya buat Mas Bayu, Pak Soleh juga baik Pak? Alhamdulillah kabar masih baik Mbak Yala. Masih baik ya, Mas gimana nih? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya udah mau datang nih di podcast JC khususnya buat Mas Bayu gitu kan. Terima kasih sudah diundang. Iya, Pak Soleh juga makasih Pak udah mau datang lagi nih, saya repotin lagi. Iya, kebetulan kita juga lagi free dari pekerjaan, jadi bisa menghadiri undangan dari podcast JC. Podcast JC, jadi bisa ngobrol-ngobrol lagi lah Seperti ya. itu. Oke, buat sebelumnya ini kan di podcast sebelumnya saya dengan Pak Soleh nih Mas Bayu, kita sempet ngobrolin sedikit tentang SJB. Kalau di Jawa Timur ini itu ada lomba gitu kan katanya Pak Soleh. Ada komunitas yang merangkul untuk komunitas-komunitas kecil di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, namanya SJB itu sendiri. Nah, apa SJB ini sebenarnya berdiri sejak kapan sih Mas? Kalau berdirinya itu Februari tanggal 24 atau 25. Itu berdiri, insya Allah kita waktu di Mubes. Di Mubes itu gimana? Mubes itu salah satu kegiatan SJB, artinya adalah musyawarah besar Skuteris Jawa Timur Bersatu. Jadi semua perwakilan tiap daerah itu kita undang di satu tempat untuk membahas ulang ya, visi misi ADART, juga pemilihan ketua dan sebagainya. Itu sejak tahun berapa Mas? Kira-kira. Tahunnya hari ini sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Kalau berdirinya sudah 6 tahun, tapi kalau prosesnya lebih dari 6 tahun. Lebih dari 6 tahun ya. Proses untuk berkegiatan dari awal sudah lebih mungkin 10 tahun ya. Jadi resminya SJB berdiri ini baru 6 tahun, 6 tapi tahun. untuk aktivitas segala macamnya sudah lebih dari Sudah 10 lebih tahun dari gitu ya. Untuk keanggotaan SJB sendiri udah ada di berapa kota? Apakah lengkap nih di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur atau masih di berapa? Kalau keanggotaan kita nggak punya pakem Mbak. Anggota yang pasti semua kita akui. Jadi semua teman-teman entah tiap kabupaten lah ya, kabupaten kota khususnya di Jawa Timur, entah dia mengakui atau tidak, tapi kita secara prinsip di SJB kita naungi semua teman-teman Vespa, klub, komunitas, paguyuban. Insya Allah tujuan kita adalah untuk menjadikan barometer secara nasional. Skuteris Jawa Timur harus selalu menjadi barometer dari sisi solidaritas, dari sisi kegiatan, dari sisi organisasi dan banyak lagi. Secara nasional itu visi kita salah satunya. Oke. Kan kalau dari
kabupaten kota naik ke Jawa Timur nih. Nah, kalau untuk keanggotaan secara nasional itu ada enggak sih? Keanggotaan maksudnya induknya Organisasi, lagi. iya, induknya lagi di atas gitu kan. Biasanya kan kalau ada kabupaten kota, habis itu naik ke provinsi, atasnya kan pasti ada lagi nih yang skalanya lebih nasional, atau mungkin dari nasional ini ada di internasional gitu, ikut kayak gitu. Sebenarnya ada secara nasional sudah ada, tapi kita tidak berafiliasi sama organisasi itu. Jadi karena bedanya di SJB itu kita dari bawah, dari awal sebelum berdirinya SJB itu kita keliling tiap daerah, kita kumpulkan tokoh-tokohnya, ketua-ketua klubnya, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Jadi kita dulu ada Sarasehan Karisdenan. Sebelum berdiri loh. Jadi tiap Karisdenan kita undang. Satu Karisdenan itu AE itu ada beberapa kota, kabupaten, 5 kalau salah. Dari AE, dari AG, plat AG, Karisdenan AG, M, dan seterusnya sampai Madura, sampai plat P Banyuwangi. Itu kita kumpulkan di sini kita rembukan, kita membahas visi misi, kenapa kita harus bersatu, kenapa kita harus berdiri, kita butuh wadah, kita butuh induk, khususnya Jawa Timur. Seperti itu. Pada saat itu kenapa SJB berdiri? Yang pertama dulu ada organisasi di Jawa Timur namanya PPS Jatim, dan pada saat itu sudah vakum. Akhirnya kita sepakat ayo kita dirikan yang baru. Terus alasan yang kedua, selain kita ingin menjadikan Vespa Jawa Timur, Super Jawa Timur barometer ya. Yang kedua memang pada saat itu teman-teman di tiap daerah satu sama lain itu banyak yang nggak aktif. Satu sama lain loh. Klub dan komunitas itu kurang akur karena pada saat awal saya main Vespa ketemuan dulu kita tiap ketemu di jalan kalau pada saat ada itu kodenya sendiri gitu ya. Buanggang gitu. Tapi pada saat itu hal-hal seperti itu kurang ada. Contoh kecil seperti itulah. Jadi ayolah kita wis seduluran yang enak, khususnya di Jawa Timur. Terus alasannya lagi pada saat itu kenapa kita butuh induk di Jawa Timur, semacam jaringan untuk mencegah teman-teman kriminal. Jadi kalau ada info-info cepat, kalau ada info-info. Terus kalau ada kecelakaan, misalnya teman-teman Surabaya atau teman-teman Banyuwangi main ke Surabaya, ada kecelakaan atau kesusahan, kita cepat jaringannya, langsung kontak, klek. Andaikan kita nggak ada jaringan seperti itu susah. Itu salah satunya juga. Mungkin Mas Soleh bisa nambahkan kenapa pada saat itu kita harus berdiri mendirikan SJB. Nah, itu bisa disambung Pak Soleh gimana? Seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu barusan, pada awalnya kami juga bertanya-tanya, sebetulnya apa sih niatan dari SJB dibentuk atau didirikan itu? Iya. Terus waktu datang undangan Sarasehan itu, kebetulan domisili kami kan di Karesidenan N, Malang. Ada 4 kabupaten, Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo. Nah, jadi beberapa klub di masing-masing kota kabupaten tersebut mengumpul jadi satu dalam Sarasehan yang digagas oleh para inisiator SJB. Kita ngumpul bareng itu, kita rembukan bareng, membahas tentang segala macam yang terkait dengan dunia Vespa, sampai akhirnya terbentuklah Karesidenan Plat N. Terus dipilihlah ketua Karesidenan dan juga wakil masing-masing kabupaten, koordinator wilayah. Iya. Kedepannya memang harapan kita, jika salah satu kawan kita ada kendala di jalan, entah itu trouble mesin mogok atau hal-hal yang lain, kita sudah ada jaringan yang solid.
untuk proses penanggulangan tersebut atau kita membantu hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tadi dialami kawan kita, dengan adanya rumah, kalau saya istilahkan SJB, dengan adanya rumah ini otomatis kita akan lebih cepat untuk bertindak, lebih cepat mengcover permasalahan yang ada di wilayah setempat. Contoh kecil tadi seperti kawan Vespa Banyuwangi, perjalanan ke Surabaya, misalkan di Probolinggo ada suatu kendala, kita tinggal kontak kawan Probolinggo. Jadi biar ada di saling membantu di Iya, kotanya itu. gitu ya. Jadi karena belum kita kontak nih, Mas, ono bola Banyuwangi, di tengah jalan dia ada trouble, coba tolong bisa dilihat. Kalau memang dibantu sekalian apa yang diperlukan oleh kawan-kawan tadi. Jadi tidak harus saya yang di Pasuruan turun, cukup dengan kontak kawan Probolinggo yang mengkondisikan. Oh, jadi saling ibaratnya gotong royong lah ya. Iya. Kalau ada yang trip ke sini gitu saling ngasih kabar, dan juga kalau ada problem itu bisa saling ya dibantulah kalau ada Langsung di cepat jalan. tertangani dengan adanya jaringan komunitas di masing-masing kota kabupaten itu. Nah, untuk sejauh ini dari kabupaten atau kota itu, kota mana sih yang paling banyak gitu keanggotaannya? Kalau untuk mungkin Pak Soleh tahu? Kalau untuk keanggotaan, saya kan belum lihat ADRT yang terbaru di SJB. Jadi mohon maaf, belum bisa berbicara secara detail. Karena masing-masing klub dalam satu kota itu bisa ada lebih dari 5. Contoh di Pasuruan sendiri, itu ada paguyuban yang kebetulan saya juga pengurus di situ. Dalam satu kabupaten di tempat saya itu ada 15 klub yang hadir. Maaf, yang ikut dalam paguyuban itu dan secara otomatis menginduk ke SJB. Untuk satu kabupaten Pasuruan 15. Untuk satu kabupaten aja nih. Iya, itu ada 15 klub kalau tempat saya. Kalau kabupaten yang lain bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi sama dengan klub yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dari Mas Bayu, kabupaten-kabupaten lain gimana, Mas? Jadi kalau untuk keanggotaan, memang anggota kita, anggotanya Skipris Jatim Bersatu itu sebenarnya semua paguyuban. Jadi kita bentuk, memang tujuan awal kita dulu di Sarasehan, ayo kita bentuk sebisa mungkin tiap daerah, tiap kota atau kabupaten harus ada paguyuban yang menaungi semua klub atau komunitas di daerahnya itu. Untuk seduluran, untuk jaringan juga biar lebih enak, tujuannya seperti itu. Jadi kalau untuk ADRT memang yang kita akui semua paguyuban. Walaupun paguyuban atau di daerah itu ada yang kurang setuju dengan kegiatan SJB pada saat itu ya. Ada yang opo itu SJB. Banyak yang seperti itu di awal-awal. Tapi tetap prinsipnya jelek atau buruk semua kita naungi. Walaupun Vespa sampah yang seperti itu jelek, apapun namanya atau apapun image-nya, tetap di SJB kita naungi. Jadi merangkul semua kalangan ibaratnya seperti itu. Nah, untuk kantornya sendiri, ada kantornya nggak sih SJB itu? Kantornya untuk sementara ini kantornya banyak, Mbak. Basecamp kita banyak. Menyebar ya. Tiap daerah kita punya basecamp. Tiap kabupaten ada basecampnya. Jadi kalau untuk secara organisasi kita pakai Duku Setro ya. Duku Setro arah mau ke Suramadu. Secara organisasi, daerah Surabaya Timur lah ya. Iya betul. Secara ADRT kita pakai kantor itu sampai saat ini. Tapi kalau untuk basecamp, kalau mau main kemana aja ya bisa. Artinya kalau yang di Museum Vespa itu kalau ada surat menyurat, pajak dan lain-lain itu langsung sana. Jadi ibaratnya kalau untuk administrasinya di sana ada di Duku Setro itu tadi ya. Kalau untuk perkotanya nih ada nih kok di sini di kota Pasuruan, Surabaya, Banyuwangi, itu setiap tempat itu juga ada sendiri-sendiri. Nah, kita sekarang agak lebih santai membahas sedikit mungkin masih keanggotaan ya. Tadi kan sempat disinggung tentang Vespa sampah ya. Kemarin saya sempat juga ngobrol sama Pak Soleh kalau ada sedikit pandangan miring gitu kan untuk Vespa sampah gitu. Mungkin Pak Soleh bisa dijelaskan tentang gimana pandangan menurut Pak Soleh untuk Vespa sampah ini? Kalau menurut saya pribadi nih ya, terkait dengan keberadaan Vespa sampah,
Kalau menurut penilaian saya, aliran Vespa sampah itu adalah ada dalam komunitas Vespa. Cuman kalau saya istilahkan aliran ekstrim yang kebablasan. Oh, udah ekstrim ini kebablasan gitu. Ada aliran ekstrim kan dalam Vespa itu, tapi tidak seperti itu. Jadi ekstrim itu dalam artian kreativitas kita dalam memodif Vespa itu sesuai dengan keinginan, tapi tetap mengindahkan unsur safety riding. Meskipun ada seninya, tapi tetap safety riding. Tetap safety riding. Kita kedepankan di situ. Seperti yang pernah saya singgung tempo hari. Saya pernah punya Vespa yang panjangnya 4 meter. Iya. Itu tetap saya kasih lampu depan, lampu belakang ada, depan ada, nyala, tetap ada spion yang terpasang. Jadi dalam hal berlalu lintas, meskipun di dalam tanda kutip kurang tepat, tapi minimal kalau kita berpapasan dengan kendaraan lawan arah, mereka mengetahui keadaan kita dengan adanya lampu yang menyala itu. Minimal itu sebetulnya unsur ekstrim. Tetap ada gitu ya. Kalau sampai hal-hal yang prinsipil semacam itu mereka tidak bisa untuk memenuhi, berarti kan sudah kebablasan modifikasinya itu. Oh, jadi untuk yang menurut Pak Soleh, Vespa sampah ini ekstrim tapi udah kelewatan banget gitu. Udah kelewatan. Nah, tapi kan Mas Bayu, kalau saya lihat-lihat nih, untuk peminat dari Vespa sampah ini kan banyak banget gitu kan. Banyak banget. Saya cari dari beberapa sumber website itu, mereka itu udah banyak dari yang kalangan anak-anak gitu kan, bocah-bocah gitu, sampai dari yang kalangan dewasa-dewasa pun mereka suka seperti itu gitu loh. Nah, gimana menurut Mas Bayu? Kalau menurut saya pribadi, karena pada awalnya adanya Vespa beratribut seperti itu karena ada slogan anti kemapanan, bebas anti kemapanan, dan kesini pada saat itu nggak masalah karena image masyarakat ke teman-teman skuteris itu masih enak. Kita pakai atribut apapun selama naik skuter, naik Vespa, pada saat itu loh, tidur di podium aman, tidur di pos polisi waktu-waktu di jalan aman, tambah dikasih rokok, tambah dikasih makan pada saat itu. Karena banyak teman-teman yang Vespa beratribut itu akhirnya walaupun nggak semua sih, larinya mereka ke arah kenakalan. Adalah oknum dari banyak oknum. Akhirnya dari 1-2 masalahnya citra masyarakat memandang ke teman-teman skuteris, walaupun nggak semua loh, itu miring karena banyak kejadian hal seperti itu. Itu dari masalah attitude aja ya. Belum lagi untuk masalah di jalanan, Vespa beratribut seperti itu, yang jelas nggak safety banget. Ada lampu, banyak kejadian ketabrak. Akhirnya yang repot ya teman-teman yang lainnya. Jadi dari kru atau dari klub-klub yang ada di daerah tersebut juga ikut membantu, meskipun ini udah anak ini bikin masalah. Iya. Jadi intinya kalau dari sisi komunitas, kalau di SJB itu kita anggap rumah. Jadi yang namanya manusia yang pengisi rumah kan nggak semuanya baik, nggak semuanya bisa diatur. Jadi kita tetap mengarahkan mereka, membina mereka, ayolah, nggak apa-apa, seperti atribut seperti itu nggak apa-apa, tapi paling nggak safety lah, kasih lampu depan, pakai helm. Jadi meskipun aneh tapi tetap aman gitu ya. Benar. Karena buat mereka juga ini ekstrim. Salah satu Vespa ekstrim, tapi teman-teman yang benar-benar Vespa ekstrim, Vespamu sampah. Gitu. Gitu ya. Vespa sampah. Dari sisi seni kok seperti itu gitu ya. Indah-indahin. Ya kan? Jadi kebebasan yang kebablasan, benar. Jadi kesini kok arahnya ke kebablasan. Gitu ya.
Jadi sejauh ini nih, kan udah lama kan untuk Mas Bayu sama Pak Soleh juga melihat Vespa-Vespa yang ekstrim tapi kebablasan ini ya. Dari sejauh kayak konvoy atau apa, pernah nggak sih lihat yang ini di luar nalar banget gitu loh modelnya gitu? Pernah? Sering. Yang paling aneh deh untuk Pak Soleh, paling aneh gitu menurut Pak. Saya waktu perjalanan ke arah barat, mohon maaf kali ini saya bawa mobil, nggak bawa Vespa. Saya bawa mobil di daerah hutan Mantingan, mau masuk arah Seragen. Itu saya ketemu Vespa sampah tadi itu dengan tinggi kisaran 2 atau 2,5 meter. Oke, ngelebihi orang dewasa Iya, ya gitu ya. iya. Terus lengkap dengan atribut-atribut yang pating gerombol kayak gitu kan, tanpa ada lampu. Oke. Kecepatan saya sekitar 80 km per jam, karena jalan malam, jam 1 atau jam 2 dini hari saya jalan itu, mau ke arah Solo. Begitu naik di salah satu tanjakan di hutan itu, langsung belok kanan, spontan saya ngerem, karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, saking tingginya hampir nyamain mobil ya itu ya. Mereka nggak ada atribut lampu atau apapun. Jadi kayak penampakan gitu ya. Sama dengan seperti tanaman di sebelah-sebelahnya. Tanaman berjalan gitu ya. Nah, kan di hutan penerangan minim, apalagi posisi baru turun dari tanjakan tadi. Seandainya jalanan rata, mungkin masih bisa terkena sorot lampu. Dari jauh. Sekitar 50 meter, 100 meter lah. Tapi kalau naik kan kita susah melihat ke depan, di atas ada apa kan nggak tahu. Nah, ketika kita sampai di puncak, terus ada sedikit belok kanan, jarak 50 meteran dengan saya. Oh, jadi langsung kayak ngerem dadak gitu ya? Langsung saya ngerem dadak. Itu kan juga berbahaya, bukan buat dianya sendiri, tapi buat orang lain. Iya, buat orang lain juga membahayakan. Saya mau marah-marah itu gimana? Orang dia juga kawan saya sendiri, nggak marah, penumpang belakang pada jatuh. Saya kan ngerem dadak. Langsung duduk gitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya kurang tepat lah ya. Jadi minimal kalau memang mereka itu membuat Vespa semacam itu, minimal kasih penerangan lah untuk keamanan dia sendiri dan juga keamanan pengguna jalan yang lain. Jadi jangan egois lah ya, istilahnya seperti itu. Tetap harus ada pakemnya kalau saya menilai itu semuanya. Nah, buat Mas Bayu, ada nggak yang kayak, aduh ini annoying banget nih modelnya, udah nggak kuat, saya nggak kuat gitu? Saya pernah waktu di acara Vespa di Pacitan, acara JSR. Saya nggak lihat kalau Vespa itu ada di situ. Tapi pas lihat fotonya, ya Allah, Vespa kok ini kok bisa masuk di acara seperti ini gitu. Jadi Vespa itu, sampean tahu kalau rumah kumuh yang di bayangan itu rumah kumuh di pinggir pantai, sampah tok, terus bangunannya agak miring gitu. Terus ada Vespanya, bayangin. Oh, oke. Kayak gubuk doyong gitu mungkin. Gubuk sampah tok. Dalam hatiku, kok bisa masuk acara ya? Kok bisa ada gitu ya? Jadi gubuk rumahnya itu agak miring, sampah tok. Aduh wis, ya Allah, aku ngenes. Sampai ngelihatnya aja nggak tega gitu kan, kayak gimana manusianya gitu. Kendaraannya kayak gitu, gimana manusianya? Pertanyaannya seperti itu. Yang ditakutkan kalau teman-teman pakai atribut sampah seperti itu, yang kita takutkan kan mental pengendaranya, teman-teman skutrisnya kita lah ya. Mentalnya jadi benar-benar menyerupai seperti itu. Dia sampah. Yang kita takutkan seperti itu, karena arahnya ke sini, semua yang bawa atribut Vespa sampah arahnya ke sampah masyarakat. Maaf, walaupun nggak semua, tapi kasusnya ke sini seperti itu. Ada yang kriminal, ada yang pengemis, itu yang memalukan semua komoditas kan akhirnya. Ada yang pengemis, ada yang kriminal, ada yang memanfaatkan rasa persaudaraan.
itu juga bahaya. Jadi teman-teman, walaupun bukan hanya Vespa beratribut sampah, banyak teman-teman yang standar pun banyak yang memanfaatkan kata persaudaraan, mentang-mentang teman kita banyak, saudara kita banyak, kita main ke sana, pura-pura susah, pura-pura nggak punya uang, minta uang sama teman yang kita singgahi. Kalau minta tuh nggak masalah, kadang ada yang mencuri gitu, kadang ada yang mencuri, moro-moro HP-nya hilang, yang punya rumah, terus apa yang hilang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita cegah, makanya kita butuh jaringan seperti SDB. Jadi untuk merangkul orang-orang seperti mereka juga gitu ya. Selain merangkul, paling nggak info itu cepat masuk. Info itu cepat nyebar. Misalnya ada tamu dari Surabaya misalnya. Ada tamu dari Surabaya mampir ke misalnya ke Pasuruan lah. Ternyata tamunya itu salah satu oknum pernah kejadian ini hilang pas main ke mungkin Semarang mungkin misalkan ya. Jadi info itu cepat. Ada track recordnya gitu ya istilahnya. Salah satunya itu juga. Oke. Nah, kalau untuk menggandeng mereka ini berarti kan diperlukan kayak ketua dari yang suka Vespa sampah sendiri. Sejauh ini ada nggak sih kayak ada perkumpulan Vespa sampah sendiri, terus ada ketuanya join gitu? Kayak mereka yang kayak oke, tak atur ya anggotaku, ada nggak sih yang seperti itu? Ada. Tapi sejauh ini saya rasa ya kurang berjalan. Ada teman-teman itu ada komunitas yang memang dia dekat ya sama teman-teman yang beratribut sampah, itu ada yang dekat. Memang salah satu tujuannya membina juga ada. Sampai sekarang insya Allah masih berjalan kok teman-teman. Ada yang memang komunitas yang anti banget Vespa atribut seperti itu. Memang polemik. Itu salah satu fenomena lah. Itu. Jadi buat pendewasaan teman-teman seputeris juga, teman-teman di Indonesia. Jadi harapan kita ya, kalau memang mau beratribut seperti itu ya balik lagi harus safety riding itu tadi. Kalau bisa safety, terus mental kita ya cuma jadi sampah. Oke, jadi itu ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi meskipun ya bolehlah seperti itu, bolehlah kamu unik lah ya, atau origin lah. Mereka kan maunya kan seperti itu. Ini nih, aku kan keren, nggak ada yang nyamain gitu kan. Tapi ya harus jangan egois, harus safety riding dan attitude-nya juga lah ikut dijaga. Karena awalnya seperti itu, Mbak. Jadi teman-teman yang pakai seperti itu bikin kejadian di satu kota, terus karena memang infonya cepat nyebar ya, teman-teman skuter lainnya tahu, terus masyarakat pun akhirnya image ke semua, bukan hanya image ke Vespa atribut sampah ya. Jadi ini ada Vespa, taunya mereka Vespa gitu ada kan. Vespa. Masyarakat umum awam pun tahunya ini ada Vespa, bukan itu Vespa sampah plastik standar retro, enggak begitu. Ya mereka tahunya masyarakat umum sama ya. Yang awam seperti ini saya. Nyolong ini neng kono. Ini jaluk-jaluk toh ini di Indomaret kan seperti itu. Iya. Secara umum. Belum lagi yang Vespa yang tanpa surat lengkap. Terus Vespa yang ditangkep banyak. Kalau mau cerita sejam nggak cukup. Ini nggak cukup, ini sehari ini podcast saya nggak cukup. Nah, oke, balik lagi ke SJB ya. Sebelum pandemi kan pasti banyak kegiatan-kegiatan gitu kan yang dilakukan oleh SJB sendiri gitu. Iya. Yang terakhir saya lihat di Instagram itu ada semacam event yang dilakukan tahun 2020 gitu kan. Iya. Ya. Untuk saat ini mungkin Pak Soleh, ada nggak sih yang dirindukan dari, kan ini kan pasti vakum ya untuk event-eventnya, untuk trip gitu kan. Ada nggak sih yang dikangenin gitu loh, kayak kangen ngetrip nih sama SJB ke sini atau gimana? Ada event seperti ini gitu. Kalau saya
yang saya kangen itu suasana silaturahminya. Karena dalam suatu event itu semua kawan-kawan Vespa mulai dari ujung barat sampai ujung timur bisa ketemu dan ngumpul ngopi bareng di lokasi tersebut. Itu yang sangat saya kangenin saat ini. Jadi itu ya, ketemu sama anak-anak itu terus sharing-sharing gitu ya, ngobrol. Dibanding kalau kita roadshow sendiri ya, kan saya dari Pasuruan, kepingin ketemu kawan saya dari Ponorogo. Mau jalan kan rada aras-arasan, Mbak. Iya, jauh juga nih. Nah, dengan adanya event tersebut, otomatis bisa menjembatani rasa kangen kami semua. Jadi kita ketemu dalam suatu acara, ya dalam event tersebut, bisa saling kangen-kangenan satu dengan yang lain. Itu yang sebetulnya nggak cuma saya sendiri, saya rasa ya, bisa juga kawan-kawan yang lain, kawan-kawan Vespa. Karena semenjak ada pandemi ini terus terang kami semua tiarap. Iya, vakum kami semua ya. Nggak berani untuk bikin hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah. Meskipun dalam hati kecil kami sangat menginginkan. Tapi aturan saat ini kan tidak membolehkan, Mas. Iya, Jadi perjumpaan kita itu hanya sebatas di grup WA, itu aja sih. Oke, jadi Video call. Video call paling nggak gitu. maksimal video call ya sekarang Iya, ya. mau bikin event kita juga masih belum berani lah. Iya, belum kepikiran sampai bikin event karena ya pandemi sendiri belum selandai itu untuk kita bisa membuat gerombolan sebanyak itu kan. Istilahnya SDP dari ujung Jawa Timur sampai ujung nih, pasti kan banyak banget anggotanya gitu kan. Oke, Mas Bayu, ada nggak sih yang dikangenin gitu waktu, kan kalau Pak Soleh tadi kan ngobrolnya gitu. Kalau untuk Mas Bayu? Yo, yang jelas ya sama. Sama juga ya. Mungkin semua ya silaturahminya. Uniknya itu kalau di event teman-teman Vespa itu, ya apa rek kabare? Pelukan, ya apa enak. Ya apa si anu ya itu. Terus itu salah satunya. Ada lagi, ya apa underdeal itu, ngono. Misalnya Vespa itu sepayu belum gini. Nah, itu banyak lagi lah. Itu yang hal-hal seperti itu yang memang belum, kalau jalan kita berangkat karena asik lah. Itu yang lama banget. Nggak bisa. Corona itu kan hampir 2 tahun ya. Iya, mau 2 tahun. Udah mau ulang tahun kedua nih dia. Jadi intinya bukan kita berdua aja yang kangen. Semua saya rasa kangen banget kita touring, jalan, ketemu di event, walaupun event kecil apapun. Jangan ngomong event besar, nggak mungkin sekarang. Event kecil aja. Kita susah, masih susah. Yaitu kangennya hampir semua. Jadi untuk tombol kangen kadang-kadang ya kita video call, ketemu di grup WA, mari ngono. Sementara itu iya itu. Cuma itu aja ya, sebatas udah nggak bisa nih, sebatas video call aja. Untuk mengobatinya masih belum bisa ya. Belum, sampai saat ini belum. Ada ya teman-teman maksa buat acara, tapi itu pun acaranya biasanya untuk masa-masa kayak gini acaranya di gunung-gunung, kalian sosial, biasanya seperti itu pun lingkup kecil, lingkup klub. Ada klub atau komunitas, nggak mungkin mereka berani buat acara lingkup besar. Dan saya rasa memang jangan dulu, karena selandai apapun corona itu masih ada. Iya, masih bersahabat baik dengan kita gitu kan. Jadi tetap harus prokesnya diperhatikan. Iya. Nah, oke. Untuk pertanyaan terakhir buat Pak Soleh sama Mas Bayu, apa sih yang mau disampaikan buat para skuteris di Jawa Timur gitu dari Pak Soleh? Kalau dari saya, untuk saat ini buat kawan-kawan skuter secara keseluruhan mungkin ya, ada baiknya kita calling down dulu lah, mengikuti segala aturan dan anjuran dari pemerintah, karena bagaimanapun juga bukan cuma sampean aja yang kangen dengan suasana event, suasana perjalanan menuju event dan silaturahminya, tapi saya dan juga Pak Ketua JP kita ini sama-sama merindukan hal semacam itu. Tapi mau bagaimana lagi, suasana masih belum kondusif untuk kita bikin suatu acara. Mudah-mudahan pandemi ini dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa melandai dan dinyatakan selesai, sehingga kita bisa ketemu dan kumpul-kumpul lagi seperti tahun-tahun kemarin. Itu aja sih, Mbak. Buat Mas Bayu? Pesannya buat teman-teman skuteris, sabar dulu. Buat teman-teman, jangan memaksakan,
buat event. Kalaupun mau buat event kecil-kecil, silakan, tapi tetap protokol kesehatan diperhatikan. Yang kita takutkan sekecil apapun event, kalau memang itu protokol tidak diperhatikan, akhirnya nanti imbasnya adalah teman-teman komunitas semua, terutama Vespa, Skuteris. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap jaga kekompakan, jaga komunikasi, khususnya di Jawa Timur, satu sama lain harus saling mengingatkan. Seduluran kita tetap, insya Allah nggak hilang. Kita yakin teman-teman semua kangen. Saya juga kangen, teman-teman juga kangen untuk touring, untuk ketemu. Jadi sabar aja, insya Allah setelah ini melandai terus, ada izin kita buat acara kecil-kecilan, walaupun itu nggak besar tempatnya itu aja. Dan saya rasa tetap buat teman-teman Jawa Timur tetap fokus, tujuan kita Jawa Timur selalu menjadi barometer skuteris nasional. Oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi Mas Bayu dan Pak Soleh sudah mau join di podcast JC gitu kan. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau saya undang lagi di sini gitu. Ya, siap Mbak Yola. Kapanpun dibutuhkan saya selalu menyediakan waktu. Siap 86 nih Pak Soleh. 86 Bapak Yus. Tapi di sini ada Vespa ya. Oh iya, harusnya ya. Mungkin lain kali bisa dipajang gitu kan. Suatu saat lah nanti saya kasih lukisan atau semacam gambaran Vespa lah, kalau untuk Kompas Vespa misalkan saya atau Mas Bayu hadir, Oke, bisa di-display juga di sini buat iklan. Oke, bisa nanti keren nanti bisa Iya. nanti studio podcast JC nanti ada ornamen-ornamen skuternya gitu ya. Kemarin kan saya sempat lihat ada perajin truk mini atau bis mini kan yang Iya, diundang itu ada miniaturnya gitu. Iya, dia kan bawa miniatur ke sini kan ya. Dipasang, Iya, betul. Mungkin nanti kalau waktu saya undang lagi ada yang seperti itu juga bisa dibawa gitu kan. Jadi biar lebih bisa mempresent juga gitu. Oke. Iya. Terima kasih sudah mau join di sini. Dan buat sobat pustaka yang sudah menyaksikan podcast JC sampai terakhir, terima kasih banget. Dan aku bakalan terima kasih yang lebih banyak lagi kalau kalian subscribe di bawah, nyalain loncengnya, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow kita di pustakajc.co di Instagram. Oke, di sini saya Yolanda Maharani pamit undur diri bersama Pak Soleh dan Mas Bayu dari Ya. Ketua SJB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.